Selamat pagi, selamat siang, dan selamat datang di praktikum keempat untuk materi diabetes mellitus pada praktikum Vartok 3 ya. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, untuk materi pada minggu ini yaitu tentang diabetes mellitus, dan karena materinya cukup agak banyak, jadi mungkin Anda harus memperhatikan dengan seksama untuk materi kali ini. Ya, seperti judulnya ya, diabetes mellitus. Adik-adik bisa melihat gambar balok es pada gambar ya. Jadi diabetes mellitus itu diumpamakan seperti balok es besar yang ada di dalam lautan ya. Jadi hanya di permukaannya saja orang mungkin mengira bahwa diabetes mellitus itu adalah sesuatu yang simpel. Tetapi kalau misalnya adik-adik melihat atau mempelajari dengan seksama tentang diabetes mellitus, adik-adik akan melihat ada banyak sekali keterkaitan antara diabetes mellitus dengan penyakit lainnya. Makanya dalam sebuah istilah dikatakan bahwa diabetes mellitus merupakan mother of disease atau induk dari sebuah penyakit ya, ibu dari semua penyakit. Karena untuk diabetes mellitus adalah pintu gerbang yang sangat besar untuk masuknya beberapa penyakit lain. Nanti kita akan bahas. Nah, kita pertama melihat dari pengertiannya dulu ya, tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolit ya, yang menyebabkan ketidakseimbangan glukosa di dalam tubuh. Dalam hal ini tingginya glukosa di dalam tubuh akibat dari insulin yang tidak bisa diproduksi oleh pankreas ya. Di mana di sini pankreas menghasilkan insulin melalui sel beta, dan tidak hanya hal tersebut, bukan hanya tidak adanya insulin, tetapi meskipun ada insulin yang dihasilkan oleh pankreas, tetapi jika insulin tersebut itu tidak memadai atau tidak mencukupi, dalam hal ini dikatakan tidak sensitif terhadap reseptornya, maka dia juga tidak bisa bekerja. Nah, kedua hal inilah yang menyebabkan bisa terjadinya diabetes mellitus atau hiperglikemia. Ya. Jadi yang pertama karena insulinnya tidak ada sama sekali karena kerusakan sel beta pankreas, atau yang kedua adalah karena karena tidak sensitifnya insulin tersebut terhadap sel atau reseptor glukosa. Nah, dari prevalensinya sendiri untuk diabetes cukup tinggi untuk kejadian diabetes. Dan ada dua tipe diabetes yang kita ketahui ya. Yang pertama itu adalah tipe 1, di mana sel beta pankreasnya itu memang sudah rusak dan tidak bisa menghasilkan insulin. Kemudian ada tipe 2 yang sel beta pankreasnya masih menghasilkan insulin namun tidak sensitif lagi, sehingga resiko untuk diabetesnya tetap ada. Nah, kebanyakan pasien diabetes itu masuk dalam tipe 2. Ada tipe lain sebenarnya dibandingkan dua tipe tadi, yaitu adalah tipe gestasional, yaitu diabetes yang biasanya terjadi pada ibu hamil. Nah, diabetes gestasional ini biasanya terjadi pada trimester terakhir atau trimester ketiga di masa kehamilan. Hal ini bisa menjadi pemicu diabetes pada ibu hamil setelah dia selesai melahirkan, tetapi ada juga beberapa kasus yang ketika wanita atau perempuan itu sudah melahirkan, maka diabetesnya itu hilang, atau dalam hal ini sebenarnya glukosanya itu kembali normal seperti semula. Jadi hanya pada masa kehamilan. Nah, dari data prevalensi Anda bisa melihat bahwa tingkat kejadian diabetes di Indonesia sendiri itu
naik cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2007 ya. Karena ini masih data yang lama ya. Untuk data Riskesdas yang baru saya belum mendapatkannya. Tapi dari sini Anda bisa melihat eh, ada peningkatan yang sangat besar terutama di daerah-daerah yang notabene adalah daerah-daerah yang tinggi populasi. Hal ini bisa dilihat bahwa gaya hidup dari masyarakat Indonesia sangat berpengaruh terhadap kejadian atau prevalensi diabetes. Bahkan tidak sedikit untuk pasien-pasien diabetes yang notabene masih muda, yang masih berada dalam relatif usia-usia produktif, itu sudah kena atau sudah mengidap diabetes. Dan setelah dilihat ternyata ada faktor yang termasuk di dalamnya itu merupakan faktor gaya hidup ya. Jadi gaya hidup yang tidak teratur eh, menyebabkan risiko diabetes menjadi semakin besar. Apalagi kalau misalnya si penderita memiliki gen spesifik khusus atau bakat khusus untuk menderita diabetes. Dalam hal ini tentu didapatkan dari keturunan ya. Di samping dari tipe 1, tipe 2 dan gestasional tadi ada tipe spesifik. Biasanya untuk diabetes tipe spesifik ini eh, untuk diabetes tipe spesifik ini itu terjadi karena penggunaan obat-obatan tertentu yang menyebabkan tingginya glukosa darah. Tapi ketika obat tersebut biasanya dihentikan atau tidak diberikan lagi, maka glukosa darahnya akan normal kembali. Nah, ada beberapa hal yang Anda harus tahu untuk pemeriksaan gula darah untuk penegakan diabetes, tetapi sebagai seorang farmasis, Anda tidak menggunakan pemeriksaan ini untuk melakukan diagnosis ya. Anda menggunakan standar pemeriksaan ini untuk melihat apakah penggunaan obat diabetes itu efektif untuk tidak pada pasien. Jadi yang pertama adalah glukosa darah puasa atau fasting glukosa. Untuk normalnya itu dia harus kurang dari 126 miligram per desiliter. Itu untuk normal. Jadi kalau misalnya lebih dari 126 miligram per desiliter, tentu ada risiko diabetes di sana. Atau bahkan mungkin terapinya tidak mencukupi atau tidak memadai. Nah, yang kedua, glukosa darah sewaktu atau glukosa darah 2 jam PP ini adalah glukosa darah setelah 2 jam pasien atau penderita mengkonsumsi makanan. Yaitu dia harus di bawah 200 ya. Jadi, makanya ketika seseorang itu ingin melakukan pemeriksaan glukosa itu harus 2 jam setelah dia makan. Karena eh, setelah makan, 2 jam setelah makan dianggap bahwa tubuh telah melakukan metabolisme terhadap glukosa yang masuk ke dalam tubuh sehingga kadar glukosa seharusnya sudah normal kembali. Nah, kapan dikatakan normal? Kalau gula darah 2 jam PP atau gula darah sewaktunya itu dia di bawah 200 miligram per desiliter. Nah, selain itu saya di sini itu untuk melihat tingkat kepatuhan pada saat menggunakan obat ya. Tetapi dokter juga menggunakan nilai HbA1c untuk melihat bahwa pasien itu punya risiko atau mengidap diabetes atau tidak. Ya, jadi untuk nilai HbA1c ketika seseorang itu menggunakan atau mengkonsumsi obat anti diabetes itu normalnya harus di bawah 7. Jadi paling tidak sekitar 6,5 ya, 6,5 sampai 7. Nah, ini adalah eh, gambaran tes glukosa ya yang bisa dilakukan ya atau yang dilakukan pada penduduk usia di bawah 15 tahun eh, pada data prevalensi yang tadi saya tunjukkan. Di sini Anda bisa melihat ya di antara perkotaan ya, di perkotaan dan di pedesaan. Eh,
perbedaannya Anda bisa melihat tingkat pada pemeriksaan tahun 2007 dan 2013. Peningkatannya sampai 2 kali lipat. Bahkan untuk glukosa darah puasa saja ya, pemeriksaan glukosa darah puasa itu lumayan tinggi ya. Nah, ini adalah standar untuk khusus diabetes gestasional ya, diabetes yang biasanya terjadi pada ibu hamil. Eh, Anda bisa melihat untuk nilai HB standar nilai HbA1c hingga 2 jam PP-nya berapa. Eh, Sebenarnya ya, karena ini satuan milimol, nanti Anda bisa Anda bisa mengkonvert ya. Jadi sekitar 11,0 milimol itu dia sekitar di bawah 200 ya, di bawah 200 miligram per desiliter. Nah, untuk tipe 1 patofisiologinya itu diakibatkan karena destruktif atau penghancuran sel beta diakibatkan oleh bisa respon imun ataupun inflamasi. Inflamasi di sini yang terlibat itu adalah sitokin. Sitokin yang berperan itu adalah TNF factor, VSL, dan juga interferon gamma. Kemudian di samping itu ada juga peranan dari makrofag yang juga mengintervensi beberapa sitokin seperti interleukin dan juga tumor necrosis factor. Hal ini akan memicu sel beta direspon oleh CD8 yang berasal dari T cell ya, masih masuk dalam T cell, uh, akan merusak sel beta sendiri, terutama sel beta yang ada di uh, sel beta pankreas ya, sehingga tidak terjadi produksi insulin yang baik. Kalau misalnya sel beta pankreas ini rusak, maka pankreas sama sekali tidak bisa memproduksi insulin. Nah, ini untuk yang tipe 1. Nah, sedangkan yang untuk tipe 2 ya, insulin yang ada di dalam tubuh itu atau insulin itu tetap ada dan dihasilkan oleh pankreas, hanya saja tidak sensitif terhadap reseptor sehingga tidak bisa membuka reseptor glukosa transport untuk mengambil glukosa yang ada di luar sel untuk masuk ke dalam sel yang nantinya tentu akan dirubah menjadi energi melalui mitokondria. Nah, inilah perbedaan antara yang tipe 1 dan tipe 2. Jadi di tipe 1 memang insulinnya itu tidak ada sama sekali atau insulinnya itu sudah tidak diproduksi sama sekali, sedangkan di tipe 2 ya, di tipe 2 ini insulinnya itu ada, hanya saja insulinnya itu tidak sensitif terhadap reseptornya. Nah, ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan diabetes. Yang pertama, kurang aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya seseorang itu malas bergerak, kemudian tidak ada kegiatan sama sekali sehingga pergerakan ototnya itu menjadi sedikit ya, itu akan berisiko sekali. Kemudian obesitas ya. Obesitas kita tahu obesitas itu menjadi faktor risiko hampir semua penyakit untuk kelebihan berat badan, dan untuk melihat obesitas ini kita harus melihat body mass index-nya ya. Kemudian ada obesitas sentral. Obesitas sentral di sini adalah obesitas yang terjadi hanya pada bagian sentral tubuh, yaitu di bagian perut. Jadi pembesaran lemak atau penumpukan lemak itu hanya terjadi di bagian perut saja. Kemudian ada hipertensi, kemudian dislipidemia, cara diet yang salah ya. Diet karbo yang salah itu akan membuat atau bahkan bisa mempengaruhi fisiologis dari tubuh, terutama pankreas dalam memproduksi insulin. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita juga itu secara tidak langsung ya, itu akan memproduksi glukosa hepatik ya. Nah, kalau misalnya Anda tidak makan, contoh seperti pada saat Anda berpuasa, bagaimana tubuh bisa mendapatkan energi kalau misalnya Anda tidak makan? Nah, tubuh mendapatkan energi dari
dari glukosa hepatik ya, tubuh yang membuat glukosanya sendiri. Kemudian merokok sama seperti obesitas ya tadi, merokok merupakan salah satu faktor yang memiliki risiko paling tinggi untuk semua jenis penyakit, tidak hanya diabetes ya. Nah, ini patofisiologi secara rinci ya, untuk hiperglikemi. Jadi bisa karena kerusakan sel beta pankreas yang karena hal ini tidak dapat atau tidak dapat menghasilkan insulin lagi. Bisa juga karena peningkatan sekresi glukagon. Glukagon itu salah satu hormon juga yang dihasilkan oleh pankreas. Hanya bedanya kalau pankreas itu pada sel beta menghasilkan insulin, sedangkan glukagon itu dihasilkan oleh eh, sel alfa. Ya, jadi sel beta menghasilkan insulin dan sel alfa menghasilkan glukagon. Kemudian bisa juga karena ambilan kembali glukosa pada sistem pencernaan yang terlalu tinggi ya, atau bahkan mungkin penyebabnya karena tingginya glukosa hepatik yang diproduksi di hati ya, atau bahkan mungkin terlalu banyaknya intake glukosa yang tadinya glukosa tersebut disimpan di bagian otot adiposa ya, atau jaringan perifer, itu diambil kembali sehingga masuk ke dalam sirkulasi darah ya. Nah, ini adalah guideline terapi untuk anti diabetes. Nah, sekarang kita akan masuk ke obatnya. Nah, sebelum masuk ke obatnya, terapi diabetes itu tidak hanya mengandalkan obat saja ya, tetapi harus melihat juga dari beberapa sisi. Jadi ada beberapa sisi yang memang harus dipertimbangkan untuk dilakukan oleh pasien diabetes. Yang pertama itu adalah diet yang sehat, dalam hal ini mengatur glukosa, asupan glukosa di dalam tubuh. Kemudian yang kedua itu adalah exercise, latihan selain dari obat. Kemudian yang ketiga itu harus memonitoring glukosa darahnya secara mandiri ataupun juga secara teratur ya. Nah, untuk pemilihan obat ya, dari obatnya sendiri itu kita melihat dari beberapa hal. Yang pertama dari segi efikasi, lalu dari risiko hipoglikemiknya ya. Semua obat anti diabetes itu bersifat hipoglikemik ya. Hanya saja ada beberapa golongan yang punya efek hipoglikemik yang besar sehingga dalam penggunaannya itu harus diatur, dalam artian harus diperhatikan untuk dosisnya. Jangan sampai terlalu tinggi, karena kalau misalnya terlalu tinggi maka risiko pada pasien itu adalah hipoglikemi. Kemudian ada obat diabetes yang juga akan mempengaruhi berat badan ya. Lalu punya efek samping tentu ya, ada beberapa efek samping tentu akan sangat mengganggu. Dan yang terakhir adalah dari segi harga. Dari setiap obat anti diabetes, obat yang mana yang paling murah. Nah, dari sekian obat diabetes itu yang paling murah tentu saja metformin ya, sehingga metformin juga dari segi hipoglikemik serta pengaruh terhadap berat badan dan efek sampingnya juga itu, meskipun tidak dipungkiri ada efek samping juga pada hati ya untuk metformin, tetapi jika dibandingkan dengan efek samping dari obat-obat lain ya tentu toleransi untuk metformin itu lebih cukup bisa diterima, sehingga metformin itu dijadikan uh, first line pada penderita diabetes. Tetapi selain dari hal tersebut yang tadi saya sebutkan, yang menjadi pertimbangan tentu adalah efikasinya, efikasi atau efektivitas dari metformin itu sendiri dalam menurunkan risiko atau mengontrol gula darah. Nah, yang pertama adalah golongan sulfonylurea. Contoh dari golongan sulfonylurea di sini adalah gliburit, glipisid, dan dimelvirit. Ini untuk golongan sulfonylurea generasi kedua.
Sedangkan yang generasi pertama itu adalah klorpropamid, tolazamid, dan tolbutamid. Jadi untuk sulfonylurea itu ada dua generasi. Nah, sulfonylurea sendiri di sini dia bekerja dengan menstimulasi pankreas dengan melepaskan insulin dengan lebih banyak lagi. Ya, jadi dia menstimulasi. Nah, dari mekanisme kerjanya Anda bisa melihat bahwa dia bekerja langsung pada sel beta. Sehingga untuk sulfonylurea sendiri ya, karena ini dia bekerja pada sel beta, maka sangat tidak efektif bagi pasien yang termasuk dalam tipe 1. Kenapa? Di tipe 1 pankreasnya sudah rusak, sudah tidak dapat menghasilkan insulin lagi. Jadi rasanya akan percuma untuk menggunakan sulfonylurea pada pasien yang sudah masuk tipe 1 ya. Nah, kemudian dari semua obat golongan anti diabetes itu sulfonylurea merupakan obat yang risiko hipoglikemiknya paling besar, sehingga dalam penggunaannya harus sangat hati-hati. Selain daripada itu, sulfonylurea uh, intoleran terhadap pasien yang mengalami gangguan ginjal, kecuali untuk yang beberapa ya, hanya beberapa saja di golongan generasi kedua. Sulfonylurea generasi kedua hanya beberapa saja. Jadi tidak semua obat sulfonylurea yang bisa diberikan untuk pasien diabetes. Itu pun harus dengan adjustment dosis. Yang kedua adalah golongan meglitinid. Contohnya seperti repaglinid dan nataglinid. Dia menstimulasi pankreas untuk melepaskan insulin sama dengan sulfonylurea tadi, tetapi ada hal yang lebih spesifik untuk meglitinid atau golongan meglitinid ini. Jadi dia bisa dengan mudah untuk mengontrol gula darah sehabis makan. Ya, jadi glukosa darah sewaktu atau glukosa darah 2 jam PP itu akan sangat mudah dikontrol dengan menggunakan meglitinid. Nah, hanya saja obat ini tidak bisa digunakan untuk pasien yang mengalami gangguan ginjal. Ya. Jadi harus hati-hati untuk penggunaan pasien gangguan ginjal. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah golongan biguanid. Biguanid ini contohnya adalah metformin. Metformin punya mekanisme yang sedikit agak berbeda ya. Yang pertama, dia meningkatkan sensitivitas ambilan glukosa di bagian otot sehingga lebih banyak diambil untuk diproduksi menjadi energi. Kemudian dia juga menurunkan produksi glukosa hepatik ya. Dalam hal ini yang biasanya terjadi pada malam hari ya. Pada malam hari tentu glukosa hepatik itu paling tinggi. Nah, tapi karena bekerjanya pada hepar ya, obat ini akan berisiko atau punya efek samping terhadap hepar sehingga sangat tidak dianjurkan untuk pasien yang mengalami hepatitis. Nah, tapi keuntungannya adalah orang yang menggunakan metformin itu tidak akan terpengaruh terhadap berat badannya ya. Jadi dari segi hipoglikemi itu juga tidak sehipoglikemik sulfonylurea, dan biasanya metformin itu dia digunakan pada saat makan ya untuk mengontrol glukosa darah sewaktu. Nah, tetapi ada efek lain selain pada hepar tadi ya, yaitu gangguan pada sistem pencernaan sehingga menyebabkan diare dan juga menyebabkan defisiensi vitamin B12. Defisiensi vitamin B12 di sini itu bisa berisiko menyebabkan anemia. Dia tidak diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal, kemudian gangguan liver atau hati ya, kemudian gagal jantung yang termasuk unstable, dan juga resiko pada pasien yang sudah mengalami asidosis laktat ya, karena asidosis laktat ini bisa disebabkan juga atau bahkan bisa diperparah dengan penggunaan metformin. Serta tidak dianjurkan untuk pasien yang menggunakan alkohol ya. Jadi pasien mengkonsumsi alkohol itu tidak dianjurkan untuk
mengkonsumsi metformin. Nah, golongan yang berikutnya itu adalah alfa glukosidase. Ini contohnya seperti miglitol dan akarbose. Obat ini dia lebih banyak bekerja pada sistem pencernaan dengan menghambat absorpsi glukosa di sistem pencernaan. Tetapi efek sampingnya tentu lebih banyak ke sistem pencernaan karena dia bekerja di sistem pencernaan. Jadi dia akan membuat rasa tidak nyaman ya pada perut atau bahkan mungkin sampai diare. Tetapi obat ini juga tidak mempengaruhi berat badan sehingga untuk pasien diabetes yang obesitas itu aman untuk menggunakan obat ini. Yang berikutnya adalah thiazolidinedion, contohnya seperti rosiglitazone dan pioglitazone. Obat ini punya beberapa mekanisme kerja. Yang pertama, dia meningkatkan ambilan kembali glukosa pada jaringan otot atau jaringan adiposa, menurunkan glukosa hepatik output, kemudian mengaktifasi PPAR gamma. PPAR gamma di sini adalah peroxisome proliferase activated receptor gamma yang berfungsi untuk mengatur ambilan kembali glukosa yang ada di dalam darah melalui otot ya. Dan obat ini punya kekurangan sebenarnya. Kekurangannya adalah karena dia dapat mempengaruhi berat badan sehingga pasien yang mengalami obesitas itu akan agak kesulitan atau resikonya akan semakin bertambah kalau misalnya dia menggunakan obat ini. Selain itu ada beberapa efek samping yang bisa terjadi selain penambahan berat badan tadi ya. Yang pertama itu adalah gangguan retensi cairan sehingga dia akan mempengaruhi metabolisme cairan di dalam tubuh ya, atau imbalance elektrolit ya seperti kayak natrium, kalium, dan klorida. Kemudian juga beresiko pada pasien atau bahkan meningkatkan risiko untuk pasien mengalami gangguan jantung ya. Dia tidak boleh digunakan untuk pasien yang mengalami gagal jantung ya. Untuk problem yang lainnya sendiri, biasanya untuk orang yang menggunakan thiazolidinedion itu harus melakukan check up fungsi hati setiap 6 bulan. Nah, yang berikutnya adalah DPP-4 atau dipeptidyl peptidase 4 inhibitor. Ini contohnya seperti sitagliptin, saxagliptin, vidagliptin, alogliptin, dan linagliptin. Dia bekerja dengan meningkatkan aktivasi dari hormon inkretin. Hormon inkretin di sini nanti dia akan lebih banyak bekerja pada sistem pencernaan sehingga nantinya akan membuat ambilan glukosa pada sistem pencernaan itu menjadi terhambat ya, jadi tidak banyak diambil oleh tubuh. Dan selain itu juga hormon inkretin juga akan memaksa atau memberikan kode kepada sel beta pankreas untuk pada pankreas ya, sel pankreas untuk menurunkan produksi glukagon dan meningkatkan meningkatkan produksi dari insulin ya. Jadi dia tidak hanya merespon pada sel betanya tetapi juga merespon pada sel alfa. Tapi obat ini dia aman untuk digunakan pada pasien dengan gangguan renal atau gangguan ginjal. Nah, kemudian ada SGLT2. Untuk SGLT2 di sini contohnya seperti canagliflozin dan dapagliflozin. Dia menghambat sodium glukosa transporter 2 ya pada tubulus proksimal. Jadi dia lebih banyak bekerja pada ginjal sehingga resiko pada pasien ini cukup besar pada sistem perkemihan ya. Lalu ada GLP-1 ya, contohnya itu seperti exenatide. Ini
sebenarnya obatnya itu injeksi ya. Obatnya injeksi, dia meningkatkan hormon insulin dan menurunkan hormon glukagon yang bekerja sebagai GLP-1 agonis ya pada otak. Nah, tetapi dia tidak boleh digunakan untuk pasien yang mengalami gangguan ginjal dengan nilai GFR di bawah 30 atau glomerulus filtration rate di bawah 30. Untuk 30 itu dia sudah masuk dalam state 4 ya. Nah, ada satu obat lagi yang biasanya digunakan untuk pasien diabetes yaitu insulin. Nah, untuk insulin sendiri ada beberapa efek samping yang biasanya terjadi yaitu eh, alergi pada bagian-bagian yang disuntikkan insulin ya, bisa secara lokal ataupun bahkan secara sistemik dan bahkan bisa menambah berat badan ya, tetapi tidak semua pasien ya mengalami penambahan berat badan. Dan yang paling penting adalah risiko terhadap hipoglikemi ya. Risiko hipoglikemi untuk insulin itu sangat besar, tetapi hal itu bisa diminimalkan dengan cara pengaturan dosis ya. Jadi dengan pengaturan dosis itu bisa untuk meminimalkan eh, meminimalkan risiko dari hipoglikemi yang diakibatkan oleh eh, apa pemberian insulin. Kemudian ada yang lain itu namanya lipohipertrofi. Ini biasanya adalah reaksi di tempat injeksi insulin yang dilakukan di tempat yang sama ya secara berulang ya. Makanya ada beberapa tempat yang memang bisa diinjeksikan insulin ya. Nanti kemudian ada beberapa tipe insulin ya. Yang pertama itu adalah rapid acting, kemudian analog premise, short acting, intermediate acting, dan juga long acting. Anda bisa melihat grafiknya. Untuk insulin endogen yang dihasilkan oleh tubuh itu adalah yang berwarna jingga ini ya, yang berwarna jingga ini bekerjanya di kurang dari 2 jam. Makanya tadi saya katakan untuk memeriksa glukosa ya, glukosa sewaktu itu harus 2 jam setelah makan. Kenapa? Karena di kurang dari 2 jam itu yang bekerja adalah insulin endogen atau insulin yang dihasilkan oleh tubuh. Sehingga kalau misalnya ada abnormal di eh, produksi insulin endogen, maka itu akan ketahuan di 2 jam setelah makannya ya. Di 2 jam setelah makan tentu pasti kadar glukosanya akan lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, kemudian yang rapid acting itu kerjanya bisa sampai 6 sampai 8 jam. Lalu yang warna eh, merah ini ya, analog premix ini bisa sampai sekitar 12 jam, ini campuran ya. Kemudian ada short acting, ini sama hampir mirip dengan rapid acting, kurang lebih sekitar 8 sampai 10 jam ya. Dan yang warna ungu ini adalah yang intermediate ya. Yang intermediate ini kurang lebih sekitar 12 jam, dan yang paling lama itu adalah yang long acting. Yang warna hijau ini dia bisa mengcover hingga sampai 24 jam. Nah, ada beberapa contoh ya. Ini hanya contoh saja ya untuk beberapa jenis insulin yang ada di pasaran. Jadi contohnya seperti Novorapid ya, Lispro, Apidra ini masuk dalam rapid acting ya. Kemudian regular human insulin ini masuk dalam short acting. Ya, kemudian ada yang intermediate itu seperti NPH ya dan Lente, kemudian ada Lantus, Levemir, Ultralente ini termasuk dalam insulin long acting ya. Ini onset dan peaknya serta durasinya Anda bisa lihat. Kemudian yang mix itu seperti Lispro dan juga Aspart ya. Nah, ini untuk regulasi atau guideline pemberian obat pada pasien diabetes ya. Jadi first line itu adalah metformin, kemudian nanti bisa digabungkan dengan obat lain secara dual terapi. Jadi monoterapi awalnya ya, monoterapi metformin. Ketika metformin itu tidak dapat mengontrol, nanti bisa di dual terapi dengan beberapa golongan seperti pada gambar.
Kalaupun misalnya dengan dual terapi itu dia tidak memungkinkan, itu bisa dengan triple terapi. Kalau misalnya memang dengan oral diabetik itu tidak bisa sama sekali, itu bisa menggunakan insulin saja, ya, insulin saja. Jadi entahkah itu insulinnya digabung antara short acting dengan long acting, ataukah dia menggunakan campuran, ya, campuran uh, atau mungkin rapid dengan long acting, ya. Nah, kenapa dia digunakan long acting dan juga rapid atau long acting dengan short acting? Nah, short dan rapid acting itu dia berfungsi untuk mengontrol glukosa darah sewaktu atau gula darah 2 jam PP setelah pasien itu makan. Sedangkan yang long acting itu dia berfungsi untuk mengatur glukosa darah puasa. Makanya yang untuk long acting ini dia biasanya diberikan pada malam hari sesaat sebelum tidur, ya, untuk mengontrol glukosa darah puasanya. Kenapa? Karena ada beberapa hal atau beberapa kejadian yang bisa meningkatkan glukosa darah hepatik di malam hari. Nah, long acting inilah yang berfungsi untuk mengatur, selain dari mengontrol glukosa darah selama 24 jam, ya, dia juga berfungsi untuk mengontrol resiko peningkatan glukosa darah hepatik. Nah, ada beberapa keadaan yang tidak dianjurkan untuk menggunakan obat antidiabetik tertentu, ya. Contoh misalnya seperti renal dysfunction, ya, seperti gangguan ginjal yang sudah masuk di stage 3 ke atas, itu tidak boleh menggunakan metformin ataupun sulfonylurea. Tapi untuk sulfonylurea generasi kedua itu masih bisa, seperti kayak glipisid itu masih bisa, atau bahkan DPP-4, ya. Kemudian gangguan liver, itu semua agen antidiabetik tidak dibolehkan kecuali insulin, ya, yang dianjurkan untuk insulin. Kemudian orang yang mengalami obesitas atau overweight itu juga tidak boleh menggunakan thiazolidinedione karena akan meningkatkan berat badan secara signifikan. Yang dibolehkan itu adalah metformin, GLP-1 dan juga DPP-4. Kemudian ada heart failure, gangguan densitas tulang atau osteoporosis, ya. Kemudian ada pankreatitis, ya, atau mungkin bladder cancer, ya. Itu ada beberapa obat yang tidak bisa digunakan seperti thiazolidinedione, GLP-1, DPP-4, pioglitazone, ya. Sedangkan obat yang lainnya itu dibolehkan. Anda bisa lihat pada tabel. Nah, kemudian ada obat yang menginjus terjadinya hipoglikemi. Nah, obat yang menginjus terjadinya hipoglikemi di sini seperti ACE inhibitor, ya, kemudian beta blocker, chloramphenicol, chloroquine, ya. Tetapi ini tanda plus ini itu menunjukkan risikonya, ya. Tapi ingat, ya, karena ini efek samping, ya, atau menginjus terjadinya hipoglikemi, risikonya itu setiap orang berbeda-beda, ya. Jadi tidak selalu, ya, tidak selalu menyebabkan atau memperlihatkan respon seperti itu. Nah, ada juga yang bersifat kebalikannya atau menginjus hiperglikemi seperti clozapine, olanzapine, ya, ini untuk antipsikosis. Kemudian beta blocker khusus untuk atenolol, propanolol dan metoprolol, ya. Lalu kortikosteroid, ya, ini obat antiinflamasi seperti contoh dexamethasone, metilprednisolon, ya, prednison. Kemudian protease inhibitor, ini antiretroviral. Kemudian golongan thiazid, ini thiazid golongan diuretik, ya, salah satu golongan diuretik. Tapi di sini juga ada risikonya, ya, risiko clinical signifikannya berisiko sampai tahap mana. Oke, mungkin sekian untuk materi diabetes mellitus. Selanjutnya kita akan ketemu di hari H untuk diskusi bersama mengenai diabetes.